Dan Ya. kamu pernah pernah ngerasa nggak kalau motret dalam ruangan itu hasilnya, ya Allah, kayak gelap banget tuh loh, kayak gelap atau malah bisa jadi over banget, pernah nggak? Pernah banget Mas. Apalagi nih, kan dulu kan pernah saya motret di rumah teman saya nih. Nah, Nah, pencahayaan tuh cuman pakai lampu bohlam doang itu. nah, Nah, fotonya tuh jadi kayak zaman dulu gitu loh. Gelap, kuning-kuning, baunya nggak enak buat dilihat. nah, aku juga sering dulu. Jadi banyak yang nggak sadar kalau pencahayaan di dalam ruangan itu adalah kunci dan. Nah, buat kalian yang masih bingung untuk ngatur pencahayaan di dalam ruangan, jangan kemana-mana. Di video kali ini kita akan ngebahas tips dan trik soal lighting untuk foto di dalam ruangan. Kita mulai dari dasar dulu nih Mas. Hmm, Itu kan kalau pencahayaan kan penting buat fotografer ya. kan. Itu kenapa? Ya, kita pikir aja ya untuk Mm-mm. pencahayaan di fotografi itu kita berpikir kalau nggak ada cahaya, ya pasti gelap toh. Kita Mm-mm. mau motret apa kalau nggak ada cahaya? Nah, itu Iya. pentingnya cahaya dalam fotografi kan itu untuk menampilkan ambient dalam sebuah foto. Biasanya gitu. Hmm. Jadi kalau tanpa tanpa cahaya, ya foto gelap udah pasti. Apalagi kalau di studio ya Mas ya. Wih. Ya, ya kalau di Mm-mm. studio aku ngomong sih wajib ya, wajib pakai lighting kalau studio. Kalau nggak ada lighting pun kita ngepush ISO di atas 100 pun, di atas 1000 lah ya, di atas Iya. 1000 2000 pasti dia akan noise. Walaupun kita push ISO di sampai paling tinggi, sekiranya di studio udah terang, Mm-mm. itu pasti hasilnya akan noise Hmm. Berarti emang penting banget ya Mas ya. banget. Wih. Fotografi banget, makanya kata fotografi itu melukis dengan cahaya. Mm-mm. Itu dalam fotografi seperti itu. Terus jenis-jenisnya Mas? Kalau Jenis-jenis untuk lighting. kalau untuk eh, ini jenis-jenis lighting dalam segi brand, merek, atau penataannya. Penataan. Kalau untuk dari segi penataannya ya, Mm-mm. kita biasanya berpedoman dengan 3 point of light biasanya. Jadi 3 point of light itu ada fill, ada key, ada back. Nah, untuk kondisi backlight sendiri, Mm-mm. untuk back sendiri itu kondisinya intensitas cahayanya lebih terang daripada V dan key. Nah, untuk fill ya, fill dan key. Tapi untuk fill sendiri itu paling lembut di antara key dan back. Jadi untuk key sendiri dia berada di tengah-tengah. Jadi yang paling lembut fill, yang paling Mm-mm. keras backlight. Nah, nanti di situ kalau kalau kita pakai 3 lampu. Kalau kita pakai 4 lampu, di situ ada bisa kita pakai backlight untuk Base. untuk perata cahaya. Oh Itu. iya. Jadi untuk biasanya kan kalau misalnya ya kalau kita pakai fill Mm-mm. sama key itu biasanya ada kayak shadow di bawah dagu, biasanya ada shadow. Nah, itu kita minimalisir pakai base itu. Kalau base itu buat meminimalisir shadow. Jadi walaupun dia ada shadow dia nggak keras banget. Berarti Itu soft gitu base. ya Mas ya. Betul. Hmm. Cuman kalau misal yang di ini Mas, yang di atas itu loh, kan pernah itu lihat kan? Yang Nah, di atas atas gitu loh kan ada yang di atas, terus samping, kanan, kiri, belakang. itu untuk biasanya untuk rim juga bisa. Jadi dia top angle kan, Hmm, mainnya top hmm, angle untuk meratakan cahaya yang dari atas subjek biasanya gitu. Jadi oh, untuk perata aja sih. hmm, hmm. Terus kalau misal nama-namanya itu Mas, biasanya apa aja Mas? Nama apa? Ya nama lighting. Kan ada yang bulat, terus Oh, ada yang itu. kalau yang bulat Ah, itu ring LED. Kita ring bisa light. pakai ring LED. Kalau ring LED biasanya kalau saya menggunakan ring LED itu buat foto beauty, foto close up itu pakai ring LED. Jadi biasanya itu kalau kita pakai ring LED itu si subjek, si modelnya itu kita posisikan agak sedikit jauh dengan background. Biasanya yang background yang aku pakai itu background warna putih. Jadi ketika si model ini jauh Hmm. dari background, kita pakai ring light. Biasanya walaupun kita pakai background putih, itu backgroundnya bisa berubah warna menjadi abu-abu.
Itu terus ada lagi softbox, itu ada softbox, terus ada lagi saya lupa namanya itu yang bundar, modelnya kayak softbox tapi ya softbox juga, cuma modelnya aja yang berbeda gitu. Oh iya. Itu macam-macam sih kalau nama lighting ya. Terus gunanya softbox itu buat apa Mas? Buat memperlembut kondisi cahaya. Jadi kalau kita tanpa softbox pun itu cahayanya akan semakin keras. Jadi kalau kita pakai softbox dia kondisinya akan semakin lembut. Oh iya, namanya dia juga softbox kan, soft itu kan. Betul. Seperti itu. Tips dan triknya Mas. Tips trik apa dulu? Tips trik buat foto ini di studio pakai lighting. Kalau biasanya yang gunakan malah yang paling sering ya kalau kita motret model ya, cuma pakai 2 lampu sih biasanya. Jadi ya pakai 2 lampu. Background yang biasa tak pakai itu malah background hitam, karena 2 lampu ini yang satu buat fill-nya, buat di samping itu untuk membentuk shadow antara highlight dan shadow-nya ya. Terus yang satu lagi untuk di backlight, untuk memunculkan dimensi rim LED. Oh berarti biar ini kayak kepisah gitu kan Mas ya, objek sama itu background. juga depth of field ya, larinya ke situ. Nah tapi untuk kasus yang sering aku lakukan itu buat memunculkan dimensi lighting untuk membentuk tubuh si model, biasanya gitu. Jadi kalau kita pakai backlight itu biasanya kondisi rambut itu di samping itu biasanya ada membentuk cahaya itu. Untuk bentuk itu aja sih sebenarnya. Jadi kita pakai 2 lampu. Jadi untuk memisahkan antara highlight dan shadow. Jadi foto yang aku tampilkan di situ ada highlight dan shadownya gitu. Nah kita lanjut lagi nih Mas. Oke. Buat ini apa settingan kamera buat di dalam studio yang minim cahaya gitu, selain pakai lampu. Ya biasanya itu kita menaikkan ISO sih. Tapi ya perlu diingat kalau kita menaikkan ISO pasti ada noise di situ. Nah kita bisa nggak untuk apa ya, kita ada noise-nya, kita nggak ada masalah gitu. Tapi kalau mau lebih aman kita pakai yang ya settingan ISO standar lah ya, ISO standar, tapi untuk shutternya kita perkecil, shutternya kita perkecil, tapi resikonya kalau kita handheld, kita pakai tangan itu pasti akan ada blur di situ. Nah satu-satunya jalan kalau biar kita pakai shutter rendah ya, fotonya tetap aman ya pakai tripod itu. Cuma kalau kita motretnya kayak model gitu ya, modelnya harus siap untuk bener-bener yang diem. Itu berarti nggak bisa gerak gitu, sedikit aja nggak bisa ya Mas ya? Nggak bisa lah, pasti akan muncul apa ya, blurring, akan ngeblur pasti gitu. Itu buat ininya Mas, apa namanya, mengantisipasinya ya, kalau misal saya minim itu kan. Iya, gitu kan? paling nggak kalau pengen ISO-nya nggak terlalu tinggi ya itu tadi pakai tripod, shutternya kita paksa di shutter rendah. Tapi kalau pakai tripod kan kondisinya kamera itu kan stabil, jadi ada kemungkinan foto itu juga akan fokus juga. Cuma itu tadi kalau kita motretnya kayak model itu ya, pose si model ini harus diem. Nah buat kalian guys yang mau tahu cara setup lighting di studio, ini caranya. Del pateni Del, lampu nih Del. Kafe Del. Enak ya. Nah ini guys, contohnya kalau misal nggak pakai lighting di studio, coba nyalain dulu Del, satu dulu Del. Nah, kalau yang ini namanya apa Mas? Ini fill. Dia larinya ke fill. Iya. Jadi gini banget ya, kondisinya dia lebih lembut daripada 2 lampu tadi. Jadi ini fillnya ini. Ini guys, ini yang namanya lampu apa? Fill light. Oh.
Terus kalau yang ini nih, kalau yang ini Nah, ini base-nya ini, base. base. Dia untuk perata kondisi cahaya kita. Itu. Satu lagi. Nah, kalau Nah, yang ini ini Mas? yang tadi yang pertama itu fill, yang ini base, yang satunya tadi maksudnya ke key. Oke. Nah, ke key light. Nah, yang belakang Kalau yang ini kan belakang ada ini? belakang. Nah, ini Hah? backlight. Backlight. Backlight ya. Tapi Cuma kan kalau di fotografi itu backlight intensitasnya emang harus lebih tinggi daripada lampu yang lain. Beda kalau kita buat video seperti ini ya, itu bisa kita set rendah pun nggak masalah sih. yang penting depannya terang. Depannya terang yang jelas, untuk ada base-nya, kita punya base, ada untuk perata juga gitu. Tapi kan kalau misal lihat-lihat nih di apa namanya channel YouTube itu kan base-nya apa backlight-nya tuh kan ini banget ya Mas apa redup banget gitu kan. Tapi tetap ini apa terpisah gitu loh objek sama backgroundnya. Nah itu untuk pemisah antara background ya, antara background dan objeknya, untuk pemisah aja. Jadi kalau untuk video, makanya yang tadi aku bilang, untuk video mau backlightnya redup pun nggak masalah, yang penting bisa memisahkan antara background dan subjeknya. Berarti nggak perlu keras juga ya cahayanya nggak gitu perlu kan? keras, beda kayak di foto. Kalau di foto menurutku pribadi ya, kalau untuk di foto backlight ya lebih keras daripada V dan key gitu, fill dan key. Cuman kalau buat yang flash itu Mas, gimana itu Mas? Kalau flash itu Buat motret gitu kan di studio flash. Oh, kalau untuk di studio menurutku nggak bisa sih. Soalnya dulu pernah punya pengalaman itu. Aku waktu itu lagi ada job di Jogja, kita motret wedding waktu itu. Nah, kebetulan kita belum ada tim yang proper gitu kan. Jadi salah satu fotografer di wilayah kita ini, enggak di wilayah kita ini, di luar Jogja lah, itu tak suruh megang studio, karena waktu itu ada bookingan foto juga gitu kan. Nah itu dia tidak pakai lampu yang sudah ada di studio, jadi dia cuma pakai flash. Hasilnya yaitu bayangannya jauh lebih keras. Bayangannya jauh lebih keras. Terus untuk hasilnya juga nggak sesoft kalau kita pakai lampu studio gitu. Berarti kayak lampu ekstra gitu, nggak sama ini kan flash kameranya gitu kan? Ya, iya. Kalau flash eksternal itu, ya flash eksternal itu kita gunakan biasanya di outdoor biasanya. Kalau kita motret prewedding gitu, kita biasanya pakai itu. Nah itu, tapi itu pun tidak terpasang di body kamera, kita pakai trigger namanya. Kita pakai trigger untuk kita mau menentukan cahayanya mau jatuh dari mana. Yaudah, si flashnya kita taruh situ menggunakan trigger. Ketika kita motret, triggernya nyambung dari nyambung kamera itu ya. Si flash nyala. Nah itu dia akan menambah dimensi lighting di suasana outdoor itu. Ini kalau outdoor ya. Cuman kalau misal ini Mas, apa namanya? Kalau misal nih nggak ada lighting tambahan nih, nggak ada lighting gini kan. Nah cuman ada kamera nih, kan di kamera kan ada flash juga kan. Nah kalau pakai itu doang, terus di dalam studio itu gimana hasilnya? Nggak bisa. Pasti kondisinya akan keras banget di objek, karena untuk studio kan nggak seluas di luar ya, nggak selebar yang di luar, pasti ruangannya juga terbatas. Nah itu kondisinya pasti keras. Pernah juga soalnya, pasti keras. Dan untuk di bagian belakang di backlightnya itu pasti gelap ya. Nah, jadi kalau kita pakai background yang ada real set, terus ada wallpaper itu, ya nggak akan guna Pak. Itu. Nah ngomong-ngomong soal ini Mas, apa lighting kan pasti ada lampu kan, bohlam lampu itu kan. Nah apa bedanya yang lampu bohlam itu sama LED? Jadi kalau kita berbicara soal videografi ya, itu kalau kita pakai lampu bohlam, kita hanya mengandalkan lampu ruang yang dia pakai bohlam. Itu biasanya dia ada flicker. Nah, flicker itu berarti
lampunya itu kelihatan berkedip. Nah, itu flicker karena di situ untuk lampu bolam sendiri dia butuh waktu untuk apa ya namanya, untuk membuat si lampu ini menjadi panas. Kalau LED beda, kalau LED kita ada kemungkinan untuk ambil video itu dia nggak akan berkedip karena dia ketika baru kita menyalakan lampu LED itu dia langsung konsisten di panasnya. Kalau belum kan nggak, semakin lama kita menyalakan lampu bolam dia akan semakin panas. Kalau LED nggak, kalau LED itu dia panasnya langsung konsisten. Kalau lampu bolam kan lama itu, untuk tingkat panasnya kan lama, bertahap gitu. Kalau LED nggak ada, jadi langsung dia bisa konsisten lah di pencahayaannya. Berarti kayak lampu ini ya Mas, apa itu namanya? Yang ini kan apa? Godok. Iya kan? Gitu kan? Itu kan bohlam kan? Kalau kayak lampu godok ini sih kita nggak bisa ngomong bohlam ya, karena kalau kita ngambil video pakai lampu godok, kita menggunakan lampu kontinu, itu juga nggak muncul kedipan di kamera. Nah gini, kalau ada kondisi yang seperti itu kita harus bisa apa ya namanya ya, untuk ngepasin antara diafragma, ISO, shutter, itu bisa kita menghilangkan kedipan, itu bisa. Cuma resikonya ya shutternya biasanya yang aku alami ya, shutternya itu dia makan shutter yang rendah. Biasanya gitu. Bukannya warnanya beda ya Mas ya? Kalau lampu bohlam biasanya kan cenderung ke kuning oranye gitu kan. Kalau LED ke putih, bukannya gitu? Ya itu iya, kalau bohlam memang lampunya kalau kita ngomong ke daylight ya, kalau yang lampu LED kan ke tungsten. Itu bukan mempengaruhi di hasil pengambilannya sebenarnya, cuma tapi bisa kan kalau kita pakai lampu bohlam itu di dalam kamera itu kita setting di lampu, di white balance-nya kita set di fluorescent bisa, atau ke tungsten bisa, untuk mengurangi warna kuningnya itu. Cuma kalau LED itu karena lampunya dia udah putih, kita sudah nggak perlu ngatur white balance secara signifikan gitu. Jadi lampu bola memang cenderungnya ke kuning, cuma bukan kuningnya ini yang jadi masalah, tapi jadi masalah lampu bolanya itu sendiri butuh waktu untuk kayak apa ya, kayak motor lah. Kita butuh manasi motor kalau kita mau pergi-pergi gitu ya, seperti itu. Buat kalian yang pengen hasil foto indoornya lebih maksimal, jangan ragu buat coba-coba setting lighting yang kita bahas tadi, pasti hasilnya lebih keren. Mungkin segitu aja pembahasan dari kami soal lighting. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu tidak ketinggalan video-video dari kami berikutnya. Dan kalau ada pertanyaan atau topik yang pengen kita bahas lagi, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Dengan saya Tama, saya Dani, di belakang kamera ada Fadil, di audio ada Chris. See you dan sampai jumpa.